Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan mereview sebuah USB TP-Link ya, atau bisa dibilang ini adalah ini untuk USB adapter atau kartu jaringan wireless, adapter wireless untuk jaringan nirkabel atau wireless LAN gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk apa ya, komputer ataupun komputer ya kadang rata-rata kan komputer nggak memiliki kartu jaringan untuk wireless, biasanya pakai tambahan ini supaya bisa menangkap sinyal wifi atau mungkin sinyal tethering dari HP kita gitu ya, atau mungkin bisa digunakan juga buat laptop kalau misalnya laptop kita untuk sinyal wifi nya itu rusak atau bagaimana, untuk kartu jaringan wirelessnya maksud saya di laptop Anda misal rusak, kalian bisa menggunakan USB adapter. Nah, untuk USB adapter ini, untuk TP-Link ini sebenarnya ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah yang ini WN722N, ada WN727, kemudian ada WN821N gitu ya. Nah, untuk ini WN722 ini ada antena tambahan, yaitu pakai ini ya, omnidirectional gitu ya. Bisa dibilang jadi apa ya, kalau pakai antena omni jadi bisa dibilang kalau jangkauannya jauh gitu dia bisa nangkep gitu ya. Nah, untuk kecepatannya adalah 150 MB per second, sama versi 722 juga 150 MB per second. Kemudian frekuensinya adalah 2, GHz, sama juga 722 juga sama, iya benar, ini kan 727 juga sama 2, GHz. Untuk kecepatan transfernya 150 MB per second gitu ya. Nah, kalian juga apa namanya, ini yang versi 2 WN821N itu beda kecepatannya, yaitu 300 MB per second, cuma dia nggak ada antenanya gitu. Oke, kita buka teman-teman. Kita buka ya. Oke, salah mungkin ini masih bukanya kita buka dari mana sih? Oh, sini ya. Nah, di bawah ya. Ini ada quick installation-nya seperti ini ya. Ini kartu garansinya kurang lebih 5 tahunan ya. Nah, untuk spesifikasinya dari tiap versi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ada WN8221N, WN722, WN727 ya. Dari tipe WN ini ada 3 tipe tipe USB ini ya. Kalau pada saat ini saya review, ini ada 3 tipe gitu ya, yang saya tahu gitu. Seperti ini. Untuk harganya sama ya, semua sekitar 130 ribuan gitu ya. Di all shop juga sama 130 ribuan. Cuma kalau misalnya kalian di daerah jauh, ini mungkin sekitar 150 ribuan ya untuk USB seperti ini. Cuma kalau di all shop ini jatuhnya 130 ribuan. Nah, di sini ada semacam, nah ini kalian mungkin nggak mengerti ya, saya juga nggak ngerti itu. Nah, ini ada untuk tambahan kabel gitu ya. Saya sih ini kayak buat, bukan bisa dibilang bukan extender ya, maksudnya ini kayak tambahan kabel. Misalnya kalau misalnya kalian ingin taruh isi ini di luar gitu, kalian bisa menggunakan tambahan kabel, atau misalnya di atas genteng nanti kalian masukkan ini ke USB port di komputer kalian, kemudian ini yang bagian ininya dimasukkan ke apa namanya,
ke USB TP-Link-nya, karena kan ini soketnya ini menggunakan bukan soket kayak RJ45 ya. Kita soketnya ini pakai USB biasa seperti ini, seperti flash disk gitu. Nanti dimasukkan ke sini, terus dimasukkan ke komputer. Tapi kalau misalnya kalian tidak ingin misalnya ini ada tambahannya, kalian bisa langsung saja dimasukkan ke komputer kalian gitu ya, seperti ini. Oke, ini dapat ini, kemudian ada apa namanya, drivernya ya, driver untuk si ininya. Kalau misalnya kalian masukin ke komputer kemudian ini agak bisa dipakai atau gak nyala, itu kemungkinan drivernya belum diinstal gitu. Nah sebenarnya kalian juga bisa download drivernya di situs resminya, mungkin ada ya, pasti ada biasanya, atau bisa di download pakai apa namanya, instalasi apa, file executable instalasi, atau bisa menggunakan, kalau di Windows itu bisa kita install secara manual menggunakan file dengan ekstensi cat ya. Kalau bisa kalian bisa install drivernya secara manual gitu ya, kayak pakai sebuah file gitu ya, bukan pakai file executable gitu ya. Gitu. Nah ini untuk supportnya Windows, kemudian 7, 8, 10 gitu ya, kemudian Mac OS, Linux juga support. Nanti saya akan cobanya di Linux gitu ya. Kalau di Windows mungkin istilahnya kalian udah banyak ya. Kalau di Windows juga saya udah pernah jelaskan gitu ya cara instalasinya. Cuma instalasi yang pakai apa namanya, bukan dari driver bawaan, tapi ada download pakai versi driver yang diinstal secara manual, bukan pakai klik next gitu ya. Nah oke teman-teman, seperti ini kurang lebih harganya 130.000. Nah ini juga antenanya biasanya bisa dicopot sih. Nah bisa dicopot ya teman-teman antenanya. Oke, ini jadi antenanya bisa dicopot. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya di versi WN8221N itu ada kayak semacam soketnya ya, soket antena seperti ini gitu ya. Ini kalau dicopot juga gak apa-apa ya. Dia masih bisa menangkap sinyal wifi dari access point atau misalnya dari tethering HP Anda gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan coba misalnya di Linux, karena kalau di Windows atau di Mac OS ini ada cara installnya ya di sini. Atau di buku panduannya juga ada di sini cara installnya. Cuma untuk sistem operasi Linux ini gak ada gitu ya. Ini gak ada, walaupun gak ada memang saya yakin ini support gitu ya. Di sini juga ini nggak dijelasin ya, tapi di sini kan di apa namanya, di buku panduannya ini untuk cara install drivernya, ini hanya untuk Mac OS di sini. Nah kemudian ini untuk satu lagi untuk Windows ya. Nah ini jadi ini sangat diskriminatif sekali ya untuk pengguna Linux. Nah ini perlu teman-teman tahu ya, di sini juga untuk antenanya di sini bisa digerakkan, di sini bisa digerakkan seperti ini. Nah oke, untuk antena omninya ini bisa digerakkan ke bawah atau ke atas seperti ini. Oke. Nah selanjutnya di sini ada ini ya. Kalau teman-teman di sini ada tombol WVS, di sini ada tombol WVS. Nah fungsinya ini WVS ini apa ya, untuk jadi kayak ini untuk WVS wireless apa ya, protected secure ya atau apa ya, pokoknya ini tombol ini digunakan untuk terkoneksi, untuk bisa terkoneksi misalnya kita ada access point atau router access point. Nah
Ini fungsinya supaya kita bisa terkoneksi dengan access point secara aman dan lebih mudah gitu ya. Jadi kita tekan tombol di sini ada ya di panduannya. Kalau misalnya kalian kalau opsi pertama gitu ya untuk koneksinya, di sini ada untuk join wireless networknya, kalian bisa langsung di try di taskbarnya. Kalau di Windows itu kita klik langsung pilih wireless network yang akan kita hubungkan gitu ya, yang akan kita pilih atau akan kita gunakan. Nah, opsi yang kedua itu kalian bisa menggunakan tombol WPS. Nah, pertama kalian tekan tombol di WPS yang ada di router access point kalian, kemudian di sini within 2 minutes kalian nanti tekan juga tombol WPS yang ada di adapter wireless kalian selama 2 menit ya gitu ya. Nanti tunggu sampai ininya bekerja gitu ya. Jadi bisa dibilang nggak harus pakai password gitu ya. Jadi kalian bisa connect ke router access point kalian secara lebih mudah dengan menggunakan tombol WPS. Jadi nanti tombol WPS-nya ditekan di router access point kalian, kemudian di sini press the WPS button on your router gitu ya. Di router kalian ditekan, kemudian di sini ditekan sama 2 menit sampai nanti si ininya connect gitu ya. Jadi ada 2 metode ya untuk connect ke jaringannya. Bisa pakai cara biasa seperti kalian menggunakan laptop, ada cara dengan menekan tombol WPS yang ada di router dan di adapter kalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pakai USB juga di sini ada panduannya. Jadi benar kan, ini kayak kita dihubungkan pakai USB gitu ya. Kalau misalnya USB di komputer kalian penuh atau jauh, kalian bisa, dan kalian ingin menaruh ininya di atas, misalnya di meja gitu, di sini di atas di meja, nah kalian bisa pakai tambahan kabel. Tapi kalau misalnya udah sampai udah bagus, masukkan langsung saja ke PC gitu ya. Karena kan kalau misalnya terhalang atau kan kadang sinyalnya agak kurang nangkep gitu ya untuk sinyal wirelessnya. Oke, langsung saja saya akan cobanya ini di sistem operasi Linux. Karena di Linux gak ada nih cara installnya, adanya cuma di Windows dan macOS, pasti semua orang tahu gitu ya. Nah, kita akan coba installnya di sistem operasi Linux di Ubuntu. Di sini saya pakai Ubuntu ya, di sini Ubuntu desktop. Nah, kelihatan ya kamera. Nah, oke. Ini saya pakai sistem operasi Ubuntu. Nah, oke, langsung saja teman-teman ya.